kajian pertama. Dia lawak kini ustaznya ustaz baru. Ustaznya baru dicoba lah hadir menjadi ustaz ya, jadi jom dibutuh jemaah sekalian. Kalau niat kita tidak kita perbaharui, niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak betah nanti di majlis ilmu itu. Apalagi ketika ada materi pembahasan yang mungkin sesuatu yang kita tidak senangi. Kalau orang yang tidak ikhlas sulit untuk menerima. Kalau yang tidak ikhlas sulit untuk menerima. Sehingga hadir nanti di majlis ilmu itu bagaimana? Hadir kadang dek sagan ada kawan. Apa-apa le pandai le ngerti bahasa bona. Lewat nak. Kalau orang Minang sadana. Atau berbeda Minang Ayaji jeung Minang Bayang. Ngerti nampak nak. Semua nak lo ngerti bahasa jiwa deh. Logat boleh ngerti. Tapi bahasa Allah bisa dipahami insyaallah ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia niat kita. Sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti langgeng, pasti istiqamah, pasti kekal. Dan tidak perlu kita hadir di majlis ilmu karena orang, karena ada orang bahwa saya tidak nampak ada orang. Kalau demikian jemaah sekalian, maka bukannya pahala yang akan kita peroleh, tapi dosa yang akan kita peroleh. Kita mengingatkan jemaah sekalian dimuliakan Allah, kan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tu'alu bihi yaumil qiyamah fil nar. Orang yang pertama kali yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, sebelum mubadul watan, sebelum orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, sebelum pelaku kesyirikan, maka orang yang terlebih dahulu disiksa dan dibakar oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang beribadah bukan karena Allah. Jadi kalau ditanya siapa orang yang lebih dahulu dibakar oleh Allah di neraka, adalah orang yang kalau beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud menuntut ilmu ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Bahkan menuntut ilmu ini adalah afdhalul ibadah ba'dal fardhiyah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling utama setelah amalan-amalan wajib. Menuntut ilmu adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah amalan-amalan wajib. Maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah ketika dibangun di atas keikhlasan. Berbahagia jemaah sekalian dimuliakan Allah, termasuk kami yang menyampaikan, dan juga harus sama-sama memperbaharui niat, karena niat ini ibaratkan model pakaian loh, pakaian baru dibalik lah 2 tahun, lah 3 tahun, apakah model baru dia? Tidak pernah, udah nak lusuh kecewa. Seperti itulah keimanan. Terus bagaimana terjadi dunia? Barunya kita memperbaharui niat itu. Baik yang hadir ataupun panitia, penyelenggara, seluruh yang berhubungan dengan ibadah yang mulia ini harus memperbaharui niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pertemuan kita akan membahas tentang tauhid, membahas tentang tauhid.
Dan dalam hal itu kita mulai dari kitab-kitab dasar. Kita diminta untuk membahas kitab-kitab dasar. Sependek ilmu yang kami miliki, insyaAllah kita akan bahas. Meskipun jemaah mungkin sudah melebihi dari apa yang kami dapatkan, tapi setidaknya jemaah sekalian, min babil tadzkir, tujuan kita adalah untuk saling mengingatkan, terutama untuk tauhid Pak jemaah sekalian dimuliakan Allah, adalah bab yang harus dan tarikh menarik harus diulang. Selesai kau ini dibahas, besok ulang lagi. Selesai kau ini dibahas, besok diulang lagi. Lalu hadir kita di pertemuan pertama itu belum tentu kita bisa paham, Pak. Apalagi mohon maaf kalau hadir itu hanya sebagai mendengar. Coba caranya yang lebih bagus agar lebih kokoh ilmu yang kita miliki, hadir itu diiringi dengan catat. Kepada jemaah sekalian, dah baca je dulu dapat awal, tapi dicatat, insyaAllah itu lebih mantap masuknya daripada yang mendengar. Kadang dia lama mendengar lah, kalau kawan, dia lama mendengar, kalau kawan. Kita perlu jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kalau dahulu para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, qayyidus sayda bil habl. Ikiklah ilmu itu dengan tulisan, kabeklah binatang buluan dengan tali. Jika kayu-kayu berbulu, jadi kabek binatang buluan diikik supaya tidak lampai. Ilmu kamu dituju harus diikik dengan tulisan. Sedangkan lain diikik lain nama boleh kalau tidak dikabek. Abang mampu ya Pak. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari tauhid. Pembahasan yang sangat ringan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Kita mulai dari kitab Al-Ushul Tsalatsah. Kitab Al-Ushul Tsalatsah atau tiga pondasi utama. Kau menjelaskan tentang hakikat dari tauhid, dasar-dasar banyak yang menjelaskan di dalam kitab itu, menjelaskan dalil-dalil yang sangat rinci. Yang di dalam kitab itu tidak ada sedikit pun seruan untuk taklid. Dalam kitab itu ataupun kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya, tidak ada satu pun syekh mengajak untuk taklid kepada beliau. Ini beliau senantiasa ketika menjelaskan sebuah perkara, beliau menjelaskan dengan dalil. Maka taklid kita itu boleh hanya kepada dalil. Taklid kita hanya boleh kepada dalil. Tidak boleh ke syekh, tidak boleh ke ustaz, tidak boleh ke fulan, ta'allan, tidak boleh. Taklid kita kepada dalil, yaitu kebenaran. Itu boleh kita taklid. Adapun selain itu tidak boleh kita taklid. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan tauhid ini adalah pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan, yang harus kita ulang dan harus kita tanamkan. Harus sering kita membaca, harus sering kita mendengar, harus sering kita mempelajari, supaya tauhid itu tertanam. Karena untuk menanam itu butuh proses. Bapak kalau nanam sawit, Pak, ditanam langsung berbuahnya. Hendak mana? Berapa tahun menunggu sawit kau berbuah, Pak? Semenjak tanam. 3 tahun, Pak ya. 3 tahun. Itu Pak tanam itu berapa pena gitu. Hendak, Pak ya. Harus berbubuk ya, Pak ya. Harus bersiang lah, Pak. Dirawat dan belok. Kadang sampai lalu kawan di ladang ya. Dek mau nian sawit tadi, Pak. Amal itu je ilmu ke, Pak. Butuh tahapan. Yang kalau langsung saja kita menuntut ilmu langsung sakti yang Pak, ya tak ada. Jadi kalau ada mungkin jamaah yang mungkin sudah bertahun-tahun ya belajar agama, tapi kok tak mantap-mantap, maka jangan nyerah. Tidak boleh nyerah itu.
Sejatinya hadirnya jamaah di surga itulah pahala di sisi Allah. Hadirnya jamaah di majelis ilmu itu pahala di sisi Allah. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran hadir di majelis ilmu. Sering mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan lama-kelamaan akan tertanam dengan baik. Ya, hanya akan tertanam dan tertancap dengan baik. Tapi harus bersabar. Sama dengan baladang tadi. Baladang sawit, bakarbon sawit. Butuh tahapan dan kesabaran. Siang jagonya elok-elok dipupuk. Sedangkan lain dipupuk mati je Pak ya. Mati salah pupuk Pak. Kalau dia dipupuk mati je berarti salah pupuk. Tidak rondok masih zaman ke situ. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus belajar tauhid? Ya, kenapa kita harus belajar tauhid? Jemaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ulama, limadza nadrusu tauhid? Kenapa kita harus belajar tauhid? Alasan pertama, li'anna Allah khalaqana min ajli. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mentauhidkan Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat kalau apa ya jemaah? Ya, kalau lancang ada jalan ke raya aja. Ada jalan ke ladangnya lancang. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Ya'budun ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ya'budun itu artinya adalah yuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkanku. Yuwahhiduni, untuk mentauhidkanku. Jadi untuk beribadah. Jadi tauhid itu kalau bahasa kitunya untuk beribadah. Jadi kalau mentauhidkan Allah berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Dan itu bukanlah tujuan yang rendah hendaklah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, itu adalah tujuan yang sangat mulia. Yang itu hanya Allah khususkan dari sekian banyak makhluk Allah. Yang Allah khususkan untuk perbuatan mulia itu hanya 2 dari makhluknya. Itu dari kalangan jin dan manusia. Hebat. Ada dari kalangan jin dan manusia. Selain itu batu tidak ada disuruh untuk beribadah. Hewan pun tidak demikian. Maka ini adalah sebuah kekhususan yang ini merupakan kemuliaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan bukan atas keinginan kita, Pak. Ya, kita diciptakan ke dunia tu tidak bisa request, Pak. Request tu tidak bisa. Kita terlahir sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir sesuai dengan ketentuan Allah. Maka tugas kita adalah ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah wahai kaum muslimin, di masjid kaum muslimin, mudah-mudahan yang hadir di situ adalah orang-orang muslim. Tanamkanlah itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan Allah. Ciptakan kita untuk beribadah. Dan alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, masih sesuai dengan fitrah kita. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita, berapa banyak dari manusia yang mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun mereka ketika setelah lahir orang tuanya mereka lah yang menyesatkan mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yubajjisanihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, semua anak yang lahir, semua manusia yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah di sini? Dalam keadaan Islam, dalam keadaan memiliki ikrar, janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, ketika kita masih di rahim ibu kita, Pak, masing-masing kita kalau mengadakan ikrar, Pak,
perjanjian, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ikrar kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian? Apa jawaban kita? Qalu bala. Iya. Maka itu menyaksikan. Namun orang tua lah yang banyak menyebabkan seseorang itu keluar dari fitrahnya, keluar dari Islamnya, keluar dari tauhidnya. Maka bersyukurlah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masih berada di atas fitrah. Maka itu harus kita pupuk, Pak. Ya, tauhid itu harus kita pupuk. Baca cara memupuknya. Pupuk yang paling ampuh tak urea, Pak. Ada di majlis ilmu kau adalah pemupukan terhadap tauhid yang paling ampuh. Kalau lari dari majlis ilmu, nah mulai hilang surang-surang, nah itu lah mulai jauh, besar kemungkinan hidayah tercabut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari, harus sadar gitu Pak. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Kenapa kita harus belajar tauhid? Karena kita diciptakan untuk tauhid. Alasan yang kedua, la yaqbalullahu ayya amalin illa bihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun kecuali dengan tauhid. Alias syarat diterimanya amal ibadah adalah harus dengan tauhid. Adapun orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu mereka tidak beragama Islam ataupun di dalam ibadah tersebut adanya unsur-unsur kesyirikan, maka yakinilah wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah. Kalau orang kafir, orang non-muslim melakukan ibadah kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena syarat utamanya tidak dilengkapi. Apa itu? Yang harus beribadah kepada Allah. Maka apapun kebaikan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Kayak Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, karena satu-satunya agama yang mentauhidkan Allah adalah agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun ibadah. Apapun ibadah yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat ini termasuk orang-orang yang merugi, Pak. Merugi. Itu kalau dia di luar Islam. Kalau ini orang Islam namun tidak tegak tauhid dengan benar di dalam ibadahnya, alias di dalam ibadahnya masih bercampur aduk antara tauhid dengan lawannya, yaitu kesyirikan, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, orang Islam apa? Orang Islam kan kena ini kan? Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, akan kami hapuskan amalan kalian, akan dihapuskan, Pak. Di apapun amalan yang kita buat, kalau di dalamnya ada kesyirikan, salah satu kesyirikan yang itu hanya menimpa orang-orang muslim, ahli ibadah, dia apa-apa, bukan ahli ibadah.
suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering menimpa kaum muslimin adalah penyakit riya. Penyakit riya apa? Penyakit yang takkan ada pada preman-preman itu, tak ada riya. Penyakit riya tu hanya menjumpai apa-apa. Orang yang ahli ibadah tu dijumpai tu, dia riya. Kalau preman tu kemabuk tu tak ada riya. Kan riya lah yang kecil yang kata kemabuk. Riya apa ujub apa enggak. Berzina tak ada riya. Riya tu hanya penyakit ahli ibadah. Riya adalah penyakit ahli ibadah, siapapun orang itu, termasuk kami yang menyampaikan. Maka berhati-hati jemaah sekalian. Maka dengan tauhid, dengan mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, nah itu adalah syarat diterimanya amal ibadah. Kalau tidak ibadah bukan berarti orang ngaji itu Pak lah ikhlasnya kita tadi enggak. Kan berarti kalau kita lah ngaji itu, kita langsung amal ibadah kita diterima oleh Allah. Belum tentu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabat adalah syirik ketek. Apa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik ketek ya Rasulullah? Disampaikan Nabi apa? Riya. Syirik ketek yang dikasih oleh Nabi, yang dikhawatirkan menimpa kita adalah penyakit riya jemaah. Adapun selain itu tidak dikhawatirkan ya. Karena kok kamu buat syirik apa maksudnya kok kamu jimek, kamu yakin enggak lah ya? Kan ada orang jimek sebenarnya. Kok kamu mendabih kata pilawit, mendabih ke rumput sawit, merasa enggak lah. Untuk berdoa ke kuburan wali merasa enggak. Yakin aku tahu itu syirik gandang. Kalau itu insya Allah jemaah sekalian bisa kita menilai. Jadi kalau lah berkenaan dengan syirkul asghar, syirik ketek, riya dan ridwan, itu tuh alui mainnya Pak. Main cantik mainnya. Kalau kita tidak hati-hati, rusak amal ibadah kita. Siapapun itu, apapun ibadah kita, di bagian apapun ibadah kita. Kalau yang ahli ibadah, salatnya ikhlaslah kata Allah. Di situ ada unsur riya. Panitia, itu akan besar riyanya Pak. Panitia kajian, pengurus yayasan, besar riyanya Pak. Ujungnya akan tumbuh, bangganya akan hadir. Rancak sorok jadi imam Pak, itu bangga. Pandang orang rasa jadi jawab sholat nak. Giliran azan mereka dulu. Rasulullah hadir tadi itu mungkin dia mendengar suara orang hamba dari mana. Kau nak kata mau hadir musali mau ditunjuk. Jadi tidak ada yang selamat Pak kecuali menrahimah siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat diterimanya ibadah kita dan itu harus kita pupuk Pak. Harus kita terus cek diri kita bahwasanya syarat diterima amal ibadah adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, la yadkhulul jannata illa muwahhid. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali ahli tauhid. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali ahli tauhid. Bahwasanya penghuni surga itu jemaah sekalian adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu tidak ada istilahnya. Kan kadang orang mengatakan mau dedinya surga. Orang kok salah adanya. Tidak.
Kita hanya menjelaskan bahwasannya penduduk Sarubo itu nanti adalah dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, alias intinya nyututik dengan kalimat la ilaha illallah, akhir ucapannya menjelang pahit, menjelang mati adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Boleh-boleh masuk surga, melambin masuk surga. Ini salah satu keutamaan tauhid. Masuk surga ada. Maka perlu kita mempelajari tauhid dengan benar. Ini syarat. Yang menentukan syarat ini bukan kita, jemaah sekalian. Yang membuat syarat ke bukan kita. Tidak ustaz, tidak perlu kiai, tidak perlu buya, tidak perlu ulama. Tapi yang membuat syarat, yang menentukan ini adalah Allah dan Rasulullah SAW. Cara muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid dengan benar dan tumbuhkan tauhid di dalam diri kita. Bersatulah di atas tauhid. Satukan barisan di atas tauhid. Karena tidak ada yang bisa mengokohkan kita kecuali dengan tauhid. Maka alasan berikutnya mengapa kita harus belajar tauhid? Karena dengan tauhid persatuan yang kokoh bisa dibina. Karena dengan tauhid persatuan yang kokoh bisa dibina. Jadi kalau ingin bersatu itu Pak, seseorang dikatakan bersatu atau sesuatu tatanan masyarakat dikatakan bersatu kalau persatuan tersebut dibangun di atas tauhid. Jadi agama Islam itu adapun persatuan itu, persatuan partai, persatuan golongan itu hanya sebatas menjalan dapat polisinya, Pak. Kalau dapat dulu. Maka tumbuhkan persatuan kita di atas tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau persatuan kita di atas tauhid, itu adalah persatuan yang sangat kokoh. Kalau persatuan kita di atas tauhid, itu adalah persatuan yang langgeng, Pak. Dan mudah untuk dibina. Kenapa? Tujuannya sama. Dimanapun ya. Oh, mau di belahan dunia di situ. Kalau di atas tauhid, sejatinya sedang bersatu. Karena tujuannya satu tadi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan selain di atas tauhid, pasti tujuannya berbeda-beda. Sulit untuk menyatukan. Masing-masing itu memiliki tujuan masing-masing. Ada visi masing-masing. Kalau bukan didasari asasnya, fondasinya bukan tauhid, sulit untuk membinanya, Pak. Sangat sulit untuk membina. Kemana dia arah? Kau adalah tujuannya surah. Tapi kalau tujuan kita benar, persatuan kita benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan tersebut harus di atas tauhid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sampai berada tadi? Tiga atau sampai? Sampai. Alasan yang kelima, kenapa kita harus belajar tauhid? Sababun lil hidayati wa istiqrarul aman. Bahwasannya tauhid itu adalah sebab mendapatkan hidayah
dan keamanan. Tauhid merupakan sebab mendapatkan hidayah dan keamanan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Surah Al-An'am ayat yang ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di situ artinya adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sumber petunjuk yang benar adalah tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah sebab terbesar seseorang mendapatkan hidayah di dunia. Jadi kalau ada orang yang ingin mencari hidayah, dia tidak ada orang mentauhidkan Allah. Dia tidak mahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mahu meninggalkan kesyirikan, dia akan mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang yang berrahmat. Ini sebab terbesar mendapatkan hidayah, dan istiqomah di atas hidayah adalah dengan mempelajari dan mengamalkan tauhid. Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan perhatikan wahai kaum muslimin, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan kesyirikan, bahkan menganggap kesyirikan tersebut bagian dari ibadah, makanya sulit untuk mendapatkan hidayah. Sulit untuk mendapatkan hidayah. Maka pada itu, hidayah itu adalah cahaya, sedangkan cahaya yang akan menyinari hati tadi, hati itulah ditutupi dengan noda-noda kesyirikan, dengan noda-noda dosa, akan mendapatkan hidayah. Nah, kalau ingin mendapatkan hidayah, dia beribadah hanya kepada Allah. Jalankan tauhid ini dengan baik. Dan agar istiqomah di atas hidayah pun harus belajar tauhid dengan benar. Atau ini menerima. Terus menerus belajar tauhid. Terus menerus untuk mengamalkan tauhid. Maka dengan ini seseorang bisa istiqomah di atas hidayah. Kalau dari awal lain belajar tauhid, istilah itu tidak hadir di pengajian, tidak mengamalkan, sakit damang sakit pai juga, orang dalam musibah kemana ya pak? Lagi ke puskesmas, saja kok. Kalau ke puskesmas ada. Kok damang sakit damang sademo, aku lah kesampul gitu orang. Kalau ke-10 siang dalam kampung, sama bapak carilah paulai itu Pak. Cari segala macam asam, cikaro, cikumpai, panjang-panjang daun, juluk-juluk daun, pendek-pendek daun, itu dicari. Maka tidak akan istiqomah di atas istiqomah itu nama Pak. Ini hadir di majlis ilmu Pak. Dan tentu sepakat lagi masih hadir di sini. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk mendapatkan hidayah adalah dengan tauhid. Hidayah di atas dunia.
Kemudian sebab mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhirat. Apa baru bentuk keamanan di dunia? Keamanan di dunia adalah amannya dari perbuatan syubhat. Dari syubhat, Pak. Itu adalah bentuk keamanan. Dengan tauhid tadi ini akan bisa memisahkan ma yang tauhid dan ma yang syirik. Sehingga tahu gitu. Tapi kalau tidak hati-hati jemaah sekalian dan dimuliakan Allah, dan syirik tu bisa kedekatan syubhat seolah-olah menjadi tauhid, Pak. Contoh syirik di dalam, contoh syubhat di dalam syirik. Orang kok bau bek, Pak. Bau bek kan dukun misalnya. Syubhatnya. Ini malah meminta ya ke Allah. Ya, Pak, itu syubhatnya, Pak. Itu kecilnya. Baca bismillahnya. Selawat Nabi-nya. Nah, ini minta ya ke Allah. Ada dokter. Mana dokter itu minta ya ke Allah. Bahkan kecilnya ke kita apa? Kok Pak dokter itu meminta ya ke Allah. Sama dukun itu minta ya ke Allah. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam Kitab Tauhid. Pembahasan tentang tauhid. Tadi kita telah jelaskan beberapa sebab atau beberapa alasan kenapa kita harus belajar tauhid. Dan kita tadi sedang membahas sebab atau alasan yang kelima kenapa kita harus belajar tauhid. Yaitu bahwasannya tauhid merupakan sebab mendapatkan hidayah di dunia dan juga keamanan. Tauhid merupakan sebab mendapatkan hidayah dan juga keamanan. Hidayah di dunia harus dibangun di atas tauhid. Dan seseorang dikatakan dapat hidayah, perhatikan ya mas sekalian, seseorang dikatakan dapat hidayah kalau diiringi dengan tauhid. Kalau tidak belajar agama, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, makanya belum dikatakan mendapatkan tauhid. Maka tauhid itu harus hidayah itu ya dunia belum dikatakan mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu harus dibangun di atas tauhid. Maka itu ciri khas orang baru dikatakan dapat hidayah. Adapun hanya sebatas mungkin dahulunya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan dosa-dosa besar. Kemudian kini hanya sebatas solat mungkin. Yang meninggalkan mungkin dahulu judi, dulu pemabuk, ya. Melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dia meninggalkan itu dan hanya sebatas solat namun tidak diiringi dengan ilmu yang benar, yaitu ilmu di atas tauhid, maka seseorang belum dikatakan mendapatkan hidayah. Ini belum dikatakan mendapatkan hidayah. Maka hidayah harus diiringi dengan tauhid yang benar. Kalau hanya sebatas melakukan salat, tapi sisi-sisi ibadah lainnya masih diberikan kepada selain Allah. Dan insyaAllah di dalam kitab itu nanti kita akan menjelaskan, akan membahas tentang di antara anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah yang seluruhnya harus diberikan hanya kepada Allah. Dan Syekh mengatakan di dalam matanya, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wa tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' dan seterusnya. Bahwasanya jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita seperti Islam, yaitu rukun-rukun Islam, iman, kemudian ihsan, makanya harus diberikan kepada Allah SWT. Dan di antara ibadah tersebut ada doa, ada khauf, ada harap, ada tawakal, ada cinta, benci kerana Allah.
Maka itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada diberikan salah satu dari jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ketahuilah wahai kaum muslimin, salah satunya tersebut penyebab ibadah yang lain itu rusak, bahkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikinlah kita dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah, meskipun dia ibadah apa? Kan ibadah itu kan banyak macam apa? Sangat banyak, Pak. Dari sekian banyak ibadah yang kita berikan kepada Allah, tapi ada satu jenis ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka nanti Pak, merusak seluruh ibadah yang ada. Penyebab ibadah yang banyak tadi itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini gambaran nanti di akhirat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ketika kelak pada hari kiamat, seluruh amalan kita jemaah sekalian itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita akan menampakkan pahala kita. Namun ketika ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan, maka amal ibadah yang begitu banyak mungkin menggunung. Faj'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, Pak. Amalan yang begitu banyak, mungkin seluruh rukun Islam dah jalankan, dah sampai ke haji, umrah dan haji. Tapi ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, kepada selain Allah, melakukan satu jenis kesyirikan, maka seluruh amal ibadah tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu tak suka disekutukan Allah. Maka sebab hidayah tadi, kembali kita bahwasannya seseorang dikatakan mendapatkan hidayah kalau dibangun di atas tauhid. Kalau dia masih melakukan solat da'i tapi kesyirikan, mana menjadi juga. Maka mereka belum dikatakan mendapatkan hidayah. Kemudian keamanan, mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita jemaah. Allah menjanjikan kepada kita bahwasannya orang yang mentauhidkan Allah dijamin keamanan. Orang yang senantiasa bertakwa beribadah kepada Allah, Allah jamin keamanan. Tidak ada yang akan menggaduhnya, tidak ada yang akan merusaknya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tattaqullah la yadurukum kaiduhum syai'ah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kalian. Maksudnya apa? Kalau engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid, mengaplikasikan tauhid dengan benar, maka tidak ada yang bisa memudaratkan orang yang melakukan kesyirikan, orang ingin berbuat jahat, kalau orang ingin menyihir apa? Sihir, ada orang yang guna-guna, ada orang la yadurukum kaiduhum syai'ah. Tipu daya mereka itu tidak berpengaruh. Ya, tipu daya mereka tidak berpengaruh. Ini jaminan jemaah sekalian. Ini jaminan dan janji Allah kepada orang yang bertauhid, bahwasannya mereka akan diberikan keamanan. Dan juga keamanan di situ adalah, kalau tadi kita sampaikan keamanan jauhnya dari syubhat. Keamanan di situ adalah keamanan hati, Pak. Orang yang mentauhidkan Allah hatinya tenang. Ya, orang yang mentauhidkan Allah hatinya tenang, Pak. Tak karusuh, tak kasak kusuknya dah. Tak kacameh lo dengan kehidupan kau ayah anak dimakan besok dah. Selamanya menjalankan ketaatan kepada Allah,
nya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin Pak, itu harus kita yakini Pak, harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat ke sering mungkin kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hafal ayat ini. Yang bertakwa kepada Allah, itu orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan berikan solusi di setiap permasalahan. Ada jalan keluar. Tak percaya dia ke ayat kau? Kalau tak percaya ke ayat kau, Pak, berarti ada yang perlu dibenahi dengan tauhid. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan agihnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Harus kita imani, Pak. Itu adalah buah dari tauhid. Maka orang yang bertauhid itu, Pak, jiwanya tenang. Jiwanya tenang. Tak camehnya dah, Pak. Yang penting menjalankan perintah Allah, ditinggalkan larangannya. Maka itu adalah akan memberikan keamanan kepada di dunia dan keamanan ketika sakaratul maut. Itu yang lebih utama. Kalau aman kita sakaratul maut, Pak, jemaah sekalian dimuliakan Allah, maka jaminan untuk keamanan berikutnya. Apa keamanan ketika sakaratul maut? Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu keamanan, Pak. Mudah lisan kau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang harus kita jadikan sebagai sasaran di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang harus kita jadikan sasaran. Apa bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hidup? Ya, dengan istiqomah di atas tauhid. Orang yang menjalankan tauhid dengan benar, Allah jamin keamanannya sampai matinya. Busanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tidak, Pak, tersangkut-sangkut, Pak. Sangkut-sangkut lidah, Pak. Barik, Pak. Hendaknya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, Pak, kan hanya memainkan lidah, kan? Tapi barik. Kemudian keamanan di akhirat. Apa keamanan di akhirat? Allah akan berikan kemudahan seluruhnya dari berbagai macam proses yang harus kita lalui. Nanti banyak, Pak, ada yaumul hisab, yaumul mizan, pertimbangan amalan kita. Dihisab gitu, menerima catatan masing-masing gitu. Lewat di jembatan sirat. Di sirat tu, Pak, untuk melewati sirat itu, saya yang bisa melaluinya dengan baik. Ahlu tauhid. Ahlu tauhid itu keamanan. Yang mana kalau digambarkan dan tentang sirat itu ngeri, jemaah sekalian. Sirat itu terbentang di atas neraka jahanam, Pak. Sirat itu terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan dari terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Hamad itu kata bayang dah. Tapi rambut juga salah, Pak. Pandang-pandang lebih halus dari kau. Sedangkan di atas pematang berlambin juga bawah. Pematang itu kan kadang pematang. Kadang tak pematang. Ya kok basonsong lain masih bisa lah. Ikut lebih halus daripada rambut, lebih tajam lah daripada pedang. Kiri kanannya ada pengaiknya, Pak. Saya yang bisa menjalani itu dengan baik. Toh kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang lewatnya dengan mode kilik itu jalannya. Ada yang berlari, ada yang pakai tunggangan, ada yang berjalan, ada yang main sui, ada yang merangkak. Apa yang menyebabkan keamanan itu diberikan oleh Allah? Kepada siapa diberikan oleh Allah? Ahlu tauhid, jemaah sekalian. Kepada ahlu tauhid. Itu keamanan. Dan keamanan yang hakiki, Allah akan beri keamanan nanti di surga, Pak. Itulah tujuan hidup kita. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuannya kama? Tujuannya ke surga nanti. Itulah yang kita harapkan. Dengan mempelajari tauhid, dengan mengamalkan tauhid, kita berharap kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah terima amal ibadah kita.
Allah jadikan ikut sebab hidayah, sebab keamanan, dan Allah masukkan kita ke dalam saruku. Mudah-mudahan tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada pertanyaan, bisa Pak? Biasanya ada pertanyaan. Oh, tidak dituti ada. Kalau kajian pertama kok dapat tuti ada sono. Oh gitu. Nah, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Kalau bisa mau jawab, mau jawab. Kalau tidak tahu, mau katakan tidak tahu. Silakan jemaah sekalian. Pakai karate jadi juang. Ada ibu-ibu di belakang. Maju Pak kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nah. Apa Pak? Tahan rumah. Hebat ya Pak. Tahannya itu Pak. Oh, masya Allah. Iya. Jadi kata awak kan ada beberapa kan. Iya Pak. Iya. Itu kan pakai mandai. Aku ada daun-daunan kan. Jadi dia udah di ada darah ayam piawai darah sedean itu berdarah daerah itu di pilihan-pilihannya memasukkan dan itu kali-kali kita pegang saja dia disiram itu hari. Banyak air Pak. Banyak air Pak ya. Habis kat sekolah ya Pak nak. Terima kasih banyak Pak. Semoga Allah rahmati ya Pak. Jazakallah khairan. Bagus pertanyaan beliau. Fenomena Pak, Bu, mas sekalian dimuliakan Allah. Agama Islam kok bukan agama yang bertentangan dengan tradisi Pak. Pada dasarnya Pak ya, agama Islam kok adalah agama yang memperbaiki. Sekiranya di dalam tradisi tersebut adanya kebaikan, maka Islam sangat menjunjung tinggi tradisi tersebut. Sangat Pak, dimuliakan tradisi tersebut. Tapi sekiranya ada tradisi yang bertentangan dengan Islam, maka Islam tujuannya untuk menjelaskan. Maka seorang Muslim lebih percaya dengan Al-Quran dan hadis. Percaya Pak? Harus. Maka yang harus kita kedepankan adalah Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan tradisi. Ini dalam alik baralik. Ada misalnya tradisi apa tadi Pak? Tahan rumah, apapun istilahnya. Maka tentu dilihat dari praktek, praktek nyata. Apa yang dilakukan tersebut tujuannya apa? Kemudian tata cara melakukannya Pak. Nah, itu perlu. Maka kita tanyakan kalau dari penyampaian beliau tadi, nanti ada air Pak ya, ada bunga-bunga, daun-daun. Kemudian daging darah badabihan ayam kondak. Ada badabihan. Maksudnya kayak itu. Ya, apa tujuannya? Apakah dengan itu bisa menopang rumah? Sebagian orang meyakini jemaah sekalian menopang rumah kok supaya tidak diganggu. Aliknya bisa berjalan dengan baik. Kok nasi tidak badatui? Kok gulai tidak basi? Iya betul Pak. Tualai. Kok onde-onde tidak basi? Kok lapek tidak lakek? Nah, itu kan itu tujuannya Pak. Kok piring tidak pecah? Kok gale tidak balego? Kan itu tujuannya. Cuman apakah dengan amalan tersebut? Ayo nak daro tidak jadi? Tidak nyelarian deh kawan. Tapi apakah dengan perbuatan tadi itu bisa menghindari akan terjadinya bahaya-bahaya? Nah, tentu dalam hal itu perlu kita tinjau dalam kacamata Islam Pak. Maka amalannya tersebut kalau sudah ada istilah mendarahi Pak, sebagian tampil itu maureh namanya Pak.
diure, macam limaunya, asamnya, segala asam dikumpuan, ya. Kemudian diure sampai pengantin pun diure, supaya tidak terjadi apa-apa. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, Pak. Perbuatan tersebut kenapa? Karena yang melakukan itu ada beberapa unsur kesyirikan terdapat di dalamnya, Pak. Kesyirikan pertama tadi mendabi hayam. Nah, sebelum mendabi hayam, yang membuat kau tidak lo sembarangan orang kau, Pak. Kau bacarian orang santiang kau. Maka kau orang santiang nama cari, karena orang nama cari tak santiang gitu, alias bodoh. Ya, Pak, nak. Maka namanya orang santiang. Atau bahasa lainnya, bahasa agama itu kahin, Pak. Kalau dibawakan ke bahasa Indonesia, dukun. Ya, mendatanginya saja, Pak. Kalau syirik pertama, Pak, mendatangi dukun, Pak. Boleh kok bayi mbaulonya sudah ke rumah. Itu syirik pertama. Mana yang mengatakan syirik, Pak? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang begitu banyak. Dan Nabi SAW, man ata arlafan aw kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari, Pak. Kau mendatangi baru, Pak. Kau tidak kecampur, Pak. Kan kita tadi mengatakan beriman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu hadis Nabi yang mengatakan. Kita beriman kepada Nabi. Nabi mengatakan orang yang mendatangi saja, Pak, tidak diterima salatnya 40 hari, Pak. Meskipun itu tetap salat. Kemudian yang kedua kata Nabi, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka sejatinya dan ini membenarkan apa yang dikecilkan dari dukun tadi itu, maka ini telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, alias ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, Pak. Apa buktinya membenarkan? Didatangi, Pak, diimbaunya itu membenarkan, seolah-olah memang ketahanan rumah kau dehnya, Pak, ini yang bisa menopang, kan seolah-olah membenarkan, Pak. Makanya lah kanai syirik yang pertama. Syirik yang kedua, Pak, dengan perbuatannya tadi. Apa itu? Perbuatannya tadi, jemaah sekalian, dengan adanya mendabih tadi, Pak. Mendabih tadi, Pak, lebih hayam atau didarahi seketek sebelum ke situ. Itu adalah perbuatan syirik, Pak. Dari mana tahu ya syirik? Tidak lampu yang menetapkan dong. Tapi Allah dan Rasul. Kata Allah di dalam Al-Quran, ikon yang kita acak sering baca. Bahkan ikon merupakan ikrar dan janji kita kepada Allah. Kita sering membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Artinya apa? Sesungguhnya salatku, sembelihanku, Pak, menabih tadi, Pak, hidupku, matiku serahkan kepada Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan baginya. Sekarang pertanyaannya, sembelihan tadi gak ada gian? Untuk siapa? Itu namanya sesajian, Pak. Sesajian namanya, Pak. Untuk siapa? Untuk penolong si dukun tadi, bukan Allah. Kemudian dalam hadis lain dikatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang mendabih untuk selain Allah, makanya lah melakukan kesyirikan. Itu syirik yang kedua, Pak. Syirik yang ketiga, inyo nanyo baca itu apa? Mantra-mantra, Pak. Jampi-jampi kok dia, Pak. Nah, ya, Pak, jampi-jampi. Kalau sih namanya, Pak. Ini jampi-jampi juga, ya, jampi-jampi. Apa kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal luqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimek-jimek, kemudian pakasih, itu pakasih ya, Pak, asik kok, pemanih, Pak, penggagah, perancak, itu adalah perbuatan syirik. Alah, 3 kesyirikan, Pak. Dalam satu perbuatan ada 3 kesyirikan. Ya, itu berpengaruh kepada siapa? Kepada orang yang mengundang, kepada ahlul hajah.
sahibul hajah, orang yang membuat alik. Yakinlah Pak, tidak ada yang bisa memudaratkan awak dah Pak. Oh kok kabar alik, oh kok memang jatahnya basi, memanglah takdir basi dah situ mah. Kok gulai basi jangan banyak-banyak dibuat. Kok buat gulai coba dak sekancah gadang tu Pak. Nambah idang basuru kan banyak loh tu. Sekarang dalam lemari. Nah, atau kok bagian nama kalian sekali tentu basi kawan kok. Bagi cenaka itu tidak baik bau orang kau kata. Yakinlah jemaah sekalian dimuliakan Allah. Tidak ada yang bisa memudaratkan awak kalau lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kok jatuh juga pilihan kok memanglah takdir Pak. Tuh tidak mana di pagar. Ini jatuhnya. Acu diuji gak sekali Pak. Rimbein pilihan kau dunia jatuh ada. Kalau tidak jatuh Pak baputar dia awang-awang pilihan kau besok waktu tuntui ilmu dan mode itu. Nah tuh. Kalau lebih bisa. Jadi kalau tidak Pak khawatir awak jatuh pada kesyirikan Pak, walimahan awak barale awak tadi tidak barokah Pak. Ada. Sampai Pak. Sampai Pak. Iya, rata-rata di kampung mode itu awak jangan sampai loh Pak. Nah itu solusinya Pak. Dan tidak harus awak yakini hal demikian. Nah itu tentu yang akan mempertahankan tentu dan sahibul hajah, orang yang membuat alik. Kita sampaikan saja. Kami tidak butuh itu dong. Kami sarahkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin gitu dengan Allah Pak. Cik kau nak nolong ada Pak. Kok Allah kecian pacah Pak. Agak kalimu Pak. Apa namanya Pak? Apa namanya tadi? Panahan kau Pak. Pacah aja Pak. Sedangkan lagi dipaci aja pecah Pak. Apalagi kok penahan itu ada di situ. Hanya sabateh ureh kama ureh hawan itu. Nah maka itu perusak. Bapak? Pakai lampu ya Pak. Oh, pakai lampu loh Pak ya. Oh. Rokok bacucuan. Iya. Iya Pak. Bagus Pak. Iya, itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungan Pak antara jatuhnya piring, terlindunginya jatuh piring atau terlindunginya dari basi nasi dengan lampu di bareh. Tadi tidak ada hubungannya Pak. Bareh di atas, nasi dan bariu hubungannya apa gitu Pak. Jadi sebenarnya Pak jemaah sekalian, orang yang mentauhidkan Allah itu adalah orang yang cerdas. Maka cerdas ini bisa menalar hubungannya kita. Karena agama yang terbuka, tidak ada yang tersudut-sudut. Sampai Pak. Yang lainnya Mas sekalian. Sama Pak, semoga Allah berkah ya Pak. Ya, kok naik buta-buta di situ nak, tidak berbunyi ya. Silakan Bang. Assalamualaikum. Apakah? Tidak di atas tauhid? Iya. Jazakallahu khairan. Guna cuma tanya yang bagus. Supaya terhindar kita dari riya. Ya, sebagaimana kita katakan tadi Pak, riya itu penyakit ahli ibadah Pak. Bukan penyakit ahli maksiat. Karena ahli maksiat itu tidak mungkin riak. Riak itu penyakit ahli ibadah. Apapun ibadah yang dikerajukan. Maka ada orang yang memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata hatinya. Dia tahu kalau itu riak. Dia mengetahui, ada yang diketahui, ada yang tidak. Maka bersyukur gitu. Maka caranya
senantiasa kita latih dan kita berharap di setiap amal kita tu pahala dari Allah jemaah sekalian. Itu yang kita harapkan. Dan tidak ada sampingannya, tidak ada. Tidak ada unsur dunianya. Karena bukan hanya sebatas pujian. Diingat pun, Pak. Kadang orang melakukan sebuah ibadah supaya diingat saja. Iko ko jaso si anu ko, Pak. Iko ko kerajo kare si anu ko, Pak. Ko nan pencetus si anu ko, Pak. Kini mungkin tak riak. 10 tahun kemudian, contoh sebuah pengajian misalnya. Orang yang merintis awal sebuah pengajian, Pak, itu sangat besar kemungkinannya untuk karena musibah riak, karena penyakit riak. Kini mungkin tidak. Ketika pengajian kau lah gadang, lah bertahun-tahun, Allah nampak hasilnya, lah banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan wasilahnya. Mulai muncul ujub, Pak. Mulai muncul. Iko kau tak didayan dulu, entahlah. Itu bahaya ni. Timbul ujub, mulai riak. Ketika ada cekcok seketik, aku tersabik sekali. Alah, kau tak didayan, entahlah. Saya dah mulai juga dulu, dan mah. Saya yang mengingatkan kau dulu, dan mah. Muncul jemaah sekalian. Nah, di situ penyakit tadi. Ada yang memang sadar, ada yang Allah berikan ilmunya untuk mengetahui hal demikian. Ada yang tak sama sekali. Coba caranya. Saya memang berharap ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai terbesik, jangan. Ketika ada itu yang akan keluar mungkin. Ingin diingat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai. Nah, mulai sudah kita ingat kita pahala gitu. Kadang memang harus kita kadang dicaci dek kawan. Kita kadang dimusuhi, apa kita tetap menjaga ibadah kita tadi. Terutama amal-amal jariah, Pak. Yang ikut kan panjang, kan mengalir kepada Allah. Nah, maka tetap menjaga keikhlasan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan berdoa kita kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita. Dan itu harus dihafalkan, Pak. Mudah-mudahan dengan menghafal doa itu jauh gitu dari penyakit riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ada yang tahu apa? Ada yang tidak tahu. Coba caranya berlindung itu kepada Allah. Lepas Bapak. Lepas doa tu. Nampak kalau boleh meminta, Pak, ke pengajian berikutnya sadia nampak papan tulis sisi kecil ni. Lagi papan tulis nanti kalau ada mungkin yang perlu kita dicatat, nanti dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu perlu dihafalkan. Perlu tahu artinya. Dan mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terjauhi dari kesyirikan. Tapi harus dipupuk tadi, Pak. Dipupuk ke tauhid tadi, dipupuk ke ikhlasan tadi, dan senantiasa menjaga niat gitu, perbaharui niat. Itu solusi di dalam agama itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Yang kedua, ya, apakah orang yang membangun persatuan tidak di atas tauhid, ini tidak termasuk orang yang bertauhid? Kalau tidak membangun persatuan di atas tauhid itu dia apa? Ingat kita akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah. Allah di dalam surah Al-Mujadalah itu mengatakan ada hizbus syaitan, ada hizbullah. Ada kelompok syaitan, ada kelompok Allah. Siapa hizbullah?
Ya orang yang kelompok tadi yang membangun di atas tauhid, di atas sunnah, di atas agama Islam. Seluruh aturan dibangun di atas agama Islam, di atas sunnah, di atas tauhid. Itu adalah kelompok Allah. Ala inna hizballah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika hizbullah. Mereka lah kelompok Allah yang itu membangun kelompoknya tadi, membangun persatuan tadi di atas tauhid. Kalau ada persatuan yang tidak dibangun di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan masuk kepada hizbus syaitan. Kelompoknya syaitan. Makanya ada hizib-hizib, kelompok-kelompok. Kau adalah kelompok cik. Kau partai kau lain apa? Kau lain apa partainya? Kau lain lo gengnya? Kau lain pula pasukannya. Itu yang akan muncul. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas tauhid. Kalau boleh dibangun di atas tauhid, tujuannya pasti cik. Maka kok bisa berpecah? Karena tujuan berbeda. Itu penyebabnya jemaah sekalian. Itu caranya harus dibangun di atas tauhid. Kalau ada orang yang melakukan hal demikian, apakah bukan orang yang mentauhidkan Allah? Kita tidak mengatakan mereka orang yang tidak mentauhidkan Allah, tapi bisa jadi mereka mentauhidkan Allah tapi dengan tauhid yang lemah, alias tidak sempurna tauhidnya, lemah tauhidnya. Kenapa? Itu yang akan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ketahuilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu akibatnya, Pak. Masing-masing kelompok ia akan bangga dengan kelompoknya. Pasti itu, Pak. Iya dah, Pak. Jalik lah, Pak, orang yang buat kelompok, ia akan ujub. Ia akan menampilkan kemampuannya, yang dia miliki, yang dia peroleh, apa kelebihan yang dimilikinya. Ia akan bangga dengan itu. Itulah yang dinamakan dengan hizbus syaitan. Khawatir gitu akan ikut jemaah sekalian dimuliakan Allah. Maka tidak boleh kita berkelompok-kelompok kecuali dibangun di atas asas tauhid, di atas pondasi tauhid. Baru kokoh tadi. Kalau boleh dibangun di atas hizbullah, kelompok Allah, maka mudah untuk mengatur dan mengkondisikan. Kenapa? Seluruh program, seluruh kegiatan pasti dibangun di atas syariat Allah. Tapi kalau lewat kelompok-kelompok, Pak, enggak dingin. Ya dulu tujuannya surang. Kalau dulu tujuannya surang, maka berbahaya jemaah sekalian. Maka perlu kita menyatukan hati di atas tauhid, menyatukan di atas keimanan. Tidak ada persatuan yang kokoh kecuali di atas tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syubhat, mengatasi syubhat dalam kesyirikan. Insyaallah setelah khairan. Tanya yang bagus. Mengatasi syubhat yang ada di dalam kesyirikan. Ubek syubhat itu cie, Pak. Ilmu yang hak yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi itu baiknya cik, ada yang lain. Atau baca caranya ya hadir gitu, belajar gitu, baca buku yang benar, ya sumbernya harus benar, hadir pengajian, simak dengan baik, dengarkan dengan baik. Itu syubhat. Maka fitnah itu kalau dijelaskan oleh para ulama, ada yang dinamakan dengan fitnah syubhat, ada yang dinamakan dengan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dengan ilmu, fitnah syahwat dengan kesabaran. Kalau lagi ilmu, maka bisa kita membenahi syubhat tadi, Pak. Tahu gitu, syubhat itu adalah perbuatan batil, sesuatu yang batil, Pak, tapi seolah-olah benar. Itu syubhat dong. Abang cara kayak samar-samar gitu, tak jale kedudukan kau. Maka solusinya
untuk menghilangkan tabir kesamaran tersebut dengan ilmu. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi kita. Demikian ya mas sekalian yang dimuliakan Allah. Kita cukupin dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Allah terima amal ibadah kita. Allah dibangun. Allah tanamkan tauhid di dalam diri kita, dalam keluarga kita, di tengah-tengah kaum muslimin, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.